Oke, halo semuanya. Balik lagi bareng aku. Jadi kali ini aku bakal bahas soal tes sinonim buat persiapan CPNS 2024 ya. Jadi kita mulai aja nih ke nomor yang pertama. Di nomor pertama, dia ada evokasi. Jadi dalam KBBI, evokasi diartikan sebagai penggugah rasa. Oke, penggugah rasa. Maka dari itu, jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, di nomor dua ini ada delusi. Delusi itu kalau dalam KBBI diartikan sebagai khayalan. Oke, delusi itu adalah sebuah khayalan yang dalam kehidupan sehari-hari kita bisa sebut itu imajinasi ya. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang B. Nah, di nomor tiga ini ada kata legalitas. Oke, apa sih legalitas? Jadi, kata legalitas ini berasal dari kata legal yang merupakan kebalikan dari ilegal. Maka, sinonimnya itu eh keabsahan ya. Jadi, sinonim dari legalitas itu keabsahan. Oke, jawabannya adalah yang A, ayam. Oke, di nomor 4 ada kata daur. Sinonim dari kata daur paling tepat itu yang mana ya? Nah, jadi daur biasanya tuh dipasangin nih sama kata hidup menjadi daur hidup. Nah, jadi eh, jawaban yang tepat adalah siklus. Kan? Dari frasa ini dapat dengan mudah diketahui bahwa si daur ini memiliki sinonim dengan kata siklus. Maka dari itu jawabannya adalah yang A, ayam. Di nomor 5 ada tendensi. Sebelumnya, siapa ya yang tahu tendensi? Tendensi itu apa sih? Nah, jadi tendensi ini berasal dari serapan bahasa Inggris, yaitu tendensi. Oke, yang berarti kecenderungan. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang D, dodol, cenderung. Di nomor 6 ada kata tanur. Nah, jadi si tanur ini merupakan perapian tempat pembakaran kapur. Ya, tanur ini sih tempat pembakaran kapur gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, perapian. Kalau pucuk daun kelapa ini kurang tepat, kurang tepat, kurang tepat, kurang tepat. Berarti yang C ya, cicak. Nomor 7 ada kata agitasi. Nah, jadi agitasi ini berasal dari kata serapan Inggris yaitu agitation. Oke, yang berarti hasutan. Nah, maka dari ini jawabannya ada ketahuan ya. Yang E, transedental. Apa sih transedental ini? Ada yang tahu nggak ya? Di nomor 8 ini nih. Nah, jadi eh transcendental ini kalau menurut KBBI yang berarti itu adalah gaib atau abstrak. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah abstrak. Kalau misalkan di opsinya ada pilihan gaib dan abstrak yang nggak ada, berarti kalian pilihnya gaib ya. Gaib atau abstrak. Oke? Nah, di nomor 9 ini ada kata epitomisasi. Dia itu sebenarnya kata serapan dari bahasa Inggris yaitu epitome yang berarti ikhtisar. Oke? Ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah perlambangan. Oke? Oke, di sini ada kata supremasi. Biasanya nih, dia berpasangan sama kata hukum yang menjadi tuh supremasi hukum. Nah, dari perasa ini dapat mudah nih kita tahu kalau si supremasi ini memiliki sinonim kekuasaan tertinggi. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke? Nomor 11 di sini ada kata ambiguitas yang dimana dia memiliki dasar kata ambigu yang berarti tidak jelas. Berarti jawabannya adalah ketidakjelasan. Oke? Nah, di nomor 12 ini ada kata dogma. Nah, jadi si dogma ini biasanya berhubungan dengan agama atau kepercayaan artinya justru enggak bersinonim, ya kan? Nah, paling tepatnya itu apa sih jawabannya? Jadi si dogma ini, jawaban paling tepatnya itu adalah ajaran. Jawabannya adalah yang C. Oke, primitif. Nah, jadi karena primitif ini gue sudah tidak asing bagi kebanyakan orang. Nah, jadi si primitif ini udah jelas nih kalau dia punya sinonim yaitu adalah kuno. Primitif sama dengan kuno. Oke, berarti sinonim dari kata primitif adalah kuno.
Oke, kita lanjut ke nomor 14 kata citra nih. Kata citra ini identik dengan gambaran mengenai fisik atau sifat. Berarti yang paling tepat itu apa sih? Gambaran. Kenapa? Karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa kata citra ini identik dengan gambaran mengenai fisik atau sifat. Maka dari itu jawabannya adalah yang A. Oke, di kata embrago ini identik dengan kata batasan atau larangan. Nah, embrago berarti kata sinonim paling tepat adalah perintah larangan. Nah, di sini ada kata equilibrium yang berdasarkan KBBI berarti kesetimbangan atau dapat pula dia diartikan nih sebagai keseimbangan, ya kan? Kesetimbangan atau keseimbangan. Berarti jawaban paling tepat adalah yang B, keseimbangan. Oke? Nomor 17 ada kata intuisi. Apa sih intuisi? Nah, dia ini identik nih sama kemampuan mengetahui sesuatu tanpa dipikirin. Oke? Tanpa dipikirkan. Berarti dia tuh semacam bisikan hati. Nah, si bisikan hati ini adalah sinonim dari intuisi. Berarti jawabannya adalah yang E, bisikan hati. Oke, di nomor 18 ada afeksi. Jadi si afeksi ini berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu affection yang berarti cinta kasih. Cinta kasih itu berarti sama kayak kasih sayang ya, tanpa berakibat udah jelas salah ini ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, siapa nih yang tahu kata arogan? Nah, jadi si arogan ini identik dengan kesombongan. Oke, berarti adalah jawabannya yang C. Kesombongan atau sombong. Oke, di nomor 20 kira-kira ada yang tahu nggak ya? Pedagogi. Oke, jadi si pedagogi ini nggak asing sama dalam dunia pendidikan. Nah, ya kan? Udah ditebak nih kalau sinonim dari pedagogi ini adalah pengajaran. Berarti jawabannya adalah yang D. Dodol. Di nomor 21 ini sering banget ya orang-orang dengar di mana ada kata kontemporer. Kontemporer. Nah, si kontemporer ini dia tuh punya kata dasar yang berarti temporer, ya kan? Nah, dia itu biasa diartikan sebagai sesuatu yang cuma dapat dinikmati sementara, ya kan? Nah, berarti paling tepat, ya kan? Paling tepatnya itu adalah pada masa kini. Oke. Nah, di nomor 22 ini ada kata egaliter. Jadi sinonim dari kata egaliter ini adalah sederajat. Oke, lanjut. Epilog. Oke, siapa nih yang tahu epilog? Jadi sinonim dari kata epilog adalah penutup ya. Jawabannya C, cicak. Nah, di nomor 24 ini ada konkav. Konkav itu apa sih? Nah, jadi dia itu istilah dalam bidang fisika yang berarti kaca cekung. Ya, berarti jawabannya adalah yang C, cacing. Oke, sinonim dari kata anulir. Anulir. Oke, apa sih sinonim dari kata anulir? Nah, jadi anulir sinonimnya itu adalah yang A, abolisi. Oke. Oke, sinonim dari akselerasi itu apa sih? Ini teman-teman mungkin udah pada tahu ya, kalau ini sinonimnya adalah percepatan. Oke? Nomor 27. Nah, dikotomi. Sebenarnya semua jawaban tuh hampir sama, tapi si jawaban A ini dualitas memiliki arti yang lebih luas dibandingin sama jawaban-jawabannya lain, ya kan? Berarti kata dikotomi itu adalah dualitas. Nah, jadi di nomor 28 ini ada kata bala, kan yang artinya menolak bencana atau bahaya. Maka bala ini memiliki sinonim bencana. Jawabannya adalah yang C, cacing. Oke, jadi di nomor 29 ini ada legitimasi. Jadi sinonim dari legitimasi ini adalah pengesahan ya. Oke, sinonim dari kata bukti diri. Bukti diri itu berarti sinonimnya ciri. Oke, lanjut. Nah, di nomor 31 ini ada kata siklus. Oke, sebelumnya kan udah dibahas kalau sinonim daur yaitu siklus. Nah, jadi oleh karena itu sebaliknya sinonim siklus adalah daur. Jawabannya adalah yang E.
Oke, di nomor 32 ini ada kata mortalitas yang di mana mortalitas itu berasal dari kata mortal yang artinya dapat mematikan. Berarti sinonimnya adalah kematian. Nomor 33 ada kata iterasi dalam ilmu komputer. Iterasi biasanya diartikan sebagai pengulangan. Maka sinonim dari iterasi adalah perulangan. Jawabannya adalah yang A. Di nomor 34 ada kata adiktif. Oke, jadi adiktif ini sebenarnya zat ya. Zat yang membuat kecanduan. Yang kita kenal adalah nafza. Gini tulisannya. Naf, nafza. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Yang bikin candu. Oke, di sini ada kata artifisial. Oke, dapat dipastikan kalau misalkan sinonim dari artifisial itu adalah buatan. Jawabannya adalah yang D, dodol. Di nomor 36 ada kata konspirasi, yang dimana arti dari konspirasi ini udah sering banget dikenal katanya ya. Berarti kata konspirasi adalah persekongkolan. Jawabannya adalah yang E. Nomor 37 ada kata sanitasi. Jadi dalam bidang kesehatan, sanitasi itu kata yang dikenal yang berhubungan dengan kata sehat atau kesehatan. Berarti sanitasi itu adalah sehat. Jawabannya adalah yang A. Vandalisme berkaitan dengan perusakan yang dalam istilah lainnya itu dapat disebut dengan destruksi atau destruktif. Berarti jawabannya adalah yang B. Destruksi atau destruktif. Oke, next. Oke, di nomor 39 ada kata evaporasi yang dimana dalam ilmu fisika biasa diartikan sebagai proses perubahan zat cair jadi gas yang biasanya disebut sebagai penguapan yang C. Di nomor 40 ada kata nomenklatur. Apa itu nomenklatur? Jadi istilah nomenklatur ini berhubungan dengan penamaan yang dipakai dalam bidang ilmu tertentu yang berarti memiliki sinonim kata nama. Berarti jawabannya adalah yang C. Cicak. Nah, di nomor 41 ini ada kata derivasi. Oke, dari KBBI, derivasi ini sendiri merupakan proses penambahan afiks atau dapat disebut juga afiksasi. Berarti jawabannya adalah yang D. Dodol. Glosarium. Nomor 42 ada kata glosarium yang seharusnya sudah nggak asing karena dalam banyak buku nih, terutama yang memiliki banyak kata asing pasti melampirkan glosarium atau kamus ringkas. Berarti jawabannya adalah yang A. Ayam. Di nomor 43 ini ada kata ekskavasi. Berasal dari kata serapan, kata bahasa Inggris yang berarti excavation, yang berarti penggalian. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 44 ada kata slogan yang merupakan kata yang biasa digunakan oleh perusahaan sebagai sarana menarik konsumen dengan kata-kata. Berarti semboyan merupakan persamaan dari slogan. Jawabannya adalah yang A. Nah, nomor 45 ini juga sering banget ya dipakai orang-orang. Kata pialang merupakan kata yang sering menggantikan kata maklar. Ya juga berarti perantara. Berarti jawabannya adalah yang A. Di 46 ada kata istal. Jadi sinonim dari kata istal itu diartikan sebagai kandang kuda ya. Istal itu diartikan sebagai kandang kuda yang dengan demikian jawaban yang tepat adalah yang D. Kandang kuda. Galat. Oke, jadi dalam KBBI, galat itu berarti cacat, salah, atau keliru. Jadi paling tepatnya itu adalah cacat ya, karena di sini nggak ada kata keliru ataupun salah ya. Paling tepat di sini adalah cacat. Oke. Nah, jadi si 48 ini ada kata densitas yang dimana merupakan kata serapan dari bahasa Inggris density yang berasal dari kata dense yang artinya padat, pekat, lebat. Oke, jadi sinonim dari kata densitas adalah kepekatan.
Jawabannya adalah yang C. Di nomor 49 ada kata akbar. Biasanya nih ya, dihubungkan dengan kata pengajian. Contohnya tuh pengajian akbar, yang artinya adalah pengajian besar. Berarti kata sinonim akbar adalah besar. Jawabannya adalah yang E. Nah, di nomor terakhir ini ada kata fluktuasi yang dimana berasal dari kata serapan kata bahasa Inggris, yaitu fluctuation yang berarti gejolak. Ya, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, jadi sampai sini aja pembahasannya buat kalian. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Bye-bye.